Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk bergabung bersama channel ini, dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Seperti biasa, hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan judul daripada video yang akan saya react hari ini adalah Indonesia itu adik ketiga kami, Soviet hingga sekarang dan nanti. Itu adalah judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini, dan video ini adalah sebuah video daripada channel Bagi-Bagi, guys. Oke, pastikan kalian menonton video ini sampai tamat agar tidak terjadi sebarang kekeliruan ataupun menganggap channel ini hoax. Oke, guys, tanpa membuang waktu, 1, 2. Soviet selalu membantu Indonesia. Dari Indonesia baru lahir yang masih rentan dengan serangan lawan-lawannya, hingga saat ini dari pengakuan kedaulatan serta penjualan produk pertahanan. Ini betul, guys. Satu dunia saya rasa tahu bahwa Soviet dan Indonesia itu ada satu hubungan yang sangat Amerika baik. Serikat pernah mengajak Indonesia bersatu di bawah panji mereka, baik dalam wadah Atlantik Utara atau NATO, dan di bawah backing dari Warsawa yang kala itu didukung oleh Soviet. Keduanya menghormati Indonesia karena Indonesia sangat potensial dijadikan sekutu. Selain kekayaan yang kala itu belum pernah terjamah, kepandaian pemimpin Indonesia yang bukan kepalang cantiknya memainkan peran di tingkat dunia. Tapi, apakah sahabat Bagi-Bagi tahu, Soviet adalah negara pertama yang menjaga Indonesia saat baru lahir dan masih rentan. Dari transfer alutsista, ilmu militer, dan bahkan teknologi nuklir. Walau berkali-kali Soviet dinomorduakan setelah Soekarno menjalin hubungan baik dengan Presiden John F. Kennedy. Tapi bukannya sengaja, Presiden Soekarno pada saat itu hanya ingin berperan aktif dan bermain cantik untuk meminta dukungan internasional pasca meminta Irian Barat masuk pangkuan Ibu Pertiwi, dan Soviet memahami itu. Sebelum lanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan subscribe dan membagikan ke anak Seperti biasa, negeri. video asli akan saya letakkan di description box Sahabat di bawah. Oke, Bagi-Bagi, guys, nanti kalian hubungan boleh Indonesia semak dan video Amerika tersebut. Serikat masih terus berlangsung, meski Amerika Serikat gerah karena masih menganggap Indonesia bermain nakal karena sering bolak-balik ke Soviet. Apalagi pasca Indonesia masih bersikeras mengusir Belanda dari Irian Barat, yang mana pada kala itu Belanda masih merengek meminta bantuan Amerika Serikat agar Irian Barat jangan diserahkan kepada Indonesia, yang membuat Amerika Serikat dilema. Sungguh sangar pimpinan kita pada saat itu bisa membuat negara superpower gerah dan dilema. Sangar, Hal ini menakutkan, berubah pasca Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower digantikan oleh John F. Kennedy dari Partai Demokrat. Presiden Kennedy menerima usulan dari penasehatnya untuk mengundang Soekarno ke Amerika Serikat. Setelah sampai di Amerika Serikat, Soekarno mengangkat isu serius tentang Irian Barat harus masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan Amerika Serikat akhirnya menerima itu. Selain untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Amerika Serikat juga menganggap Belanda tidak akan bisa bertahan lama dari infiltrasi dan gemburan pasukan Indonesia yang mutlak didukung oleh Soviet. Kennedy berpikir kedekatannya dengan Indonesia pada saat itu bisa menjadi pedang bermata dua, di mana Kennedy sendiri paham Indonesia bila makin erat dengan Soviet maka akan mengganggu kestabilan Asia pasca era Perang Dingin. Indonesia dianggap bisa jadi negara penyeimbang di Asia, yang sekarang malah China yang berhasil pasca dimentori Rusia untuk mengganggu keseimbangan dunia pada kala itu, yang membuat Inggris akhirnya membentuk FDA untuk mengitari Indonesia. Kedekatan Kennedy untuk mengambil hati Indonesia ternyata tidak mendapat semua dukungannya di negaranya. Dan memang Kennedy merupakan salah satu presiden yang eksentrik di Amerika seperti Soekarno dalam mengambil keputusan dan akhirnya membuat dia terbunuh. Banyak teori konspirasi di sini, tapi lain kali saja admin bahas. Pasca kematian Kennedy inilah hubungan renggang Indonesia dan Amerika terjadi, di mana Soekarno masih berpikir bahwa banyak Kongres Amerika yang tidak senang kesepakatan saling menguntungkan Indonesia dan Amerika atau Soekarno CS terjalin.
Maunya, mereka Indonesia tidak layak sejajar dalam kesepakatan, tetapi harus patuh dan menjadi kacungnya Barat. Disinilah Presiden Soekarno memahami betul tentang konspirasi yang terjadi, dan lagi-lagi Soviet masih menyambut terbuka Indonesia. Walau sedikit kekecewaan Soviet saat Soekarno dekat dengan faksi ormas rivalnya, yaitu Amerika. Padahal Soviet sudah banyak transfer teknologi militer untuk membantu Indonesia yang baru lahir dan rentan itu. Tapi lagi-lagi Soviet siap membantu karena Soviet paham konsep dan gagasan besar memimpin nomor satu Soviet Indonesia itu banyak membantu Indonesia daripada sahabatnya John F. bukan Kennedy daripada membuat sekarang Soekarno saja, semakin keras malah mengancam dari Barat, dulu lagi, guys. dari mulai mengusik Australia, Malaysia hingga Singapura. Soekarno juga makin hari makin anti terhadap konsep-konsep Barat yang dianggapnya neoliberalisme gaya baru. Maka Soekarno mengikrarkan perang terhadap konsep Barat. Barat saat itu yang melihat Indonesia makin hari makin brutal, mulai menyusun strategi melawan Indonesia. Barat sudah kelelahan dalam melawan Vietnam dan lainnya mulai enggan berhadap-hadapan lagi secara kekuatan militer. Apalagi pasca Soviet bersikeras bahwa Indonesia boleh mendirikan pabrik senjata dan pengolahan logam mereka dengan kekuatan hak veto Soviet. Indonesia pada kala itu kekuatannya makin menggila. Aspirasi kepada Indonesia untuk membuat semua pabrik senjata sendiri. Pihak Indonesia. Bahkan Soviet belum pernah sekalipun meminta imbalan seperti sumber daya alam atau lainnya. Yang dipikirkan Soviet adalah membendung kekuatan Amerika Serikat dan kawan-kawannya agar tidak makin melebar pasca Perang Dingin. Sahabat bagi-bagi, Soviet tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru untuk memecah kekuatan di Asia. Dengan wilayah dan sumber daya alam yang besar, serta karakter masyarakat yang masih barbar, maka Indonesia wajib diberi dukungan. Dan satu lagi, proyek raksasa membentuk kekuatan Indonesia di sisi nuklir pun sudah mulai ditransfer. Sahabat bagi-bagi, kedekatan Soviet Indonesia tentu membuat Amerika Serikat dan sekutunya kalang kabut. Dan tidak bisa membentuk ini hanya dengan kekuatan militer saja, di mana selain kemampuan Soekarno mengkoordinir negara-negara dunia ketiga, omongan Soekarno juga memiliki kemampuan mengakomodir negara-negara lain agar sepaham dengan Indonesia, seperti KTT Asia Afrika dan Konferensi Meja Bundar. Maka, dari ketakutan Amerika tersebut, dirancanglah strategi paling fenomena dengan kode sandi, Domino, yang menggelincirkan Indonesia, bahkan sampai Soviet ikut terbelah-belah menjadi seperti Rusia sekarang ini dan Indonesia sekarang ini. Pasca pergantian rezim, ternyata lagi-lagi adik ketiganya Indonesia menyakiti Soviet dengan konsep KRI Rian dan menjaga jarak dengan Rusia pasca Orde Baru dan menanamkan konsep bahaya laten terhadap yang berkaitan dengan Kremlin. Tak hanya sampai di situ saja, kali ini kita pun lagi-lagi mengecewakan Rusia pasca pembatalan Su-35 yang diganti Rafale pasca ancaman dari Amerika Serikat. Ya, betul. Padahal embargo senjata terhadap Indonesia pasca Timor Timur, hanya Rusia lah yang bersedia menjual senjata ke kita tanpa mengindahkan Barat. Dan kita pun seakan-akan membatalkan secara sepihak. Bahkan saking sabarnya Rusia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobova, menyatakan secara terang-terangan menegaskan tentang Su-35 untuk Indonesia yang pernah dikabarkan batal, ternyata dibantah oleh pihak Rusia. Menurut pihak Rusia, Indonesia belum pernah membatalkan secara resmi dan pihak Rusia pun tidak menutup pintu pembicaraan terkait hal ini. Negeri Paman Putih ini masih berharap bisa memasuk Su-35 untuk TNI Angkatan Udara Indonesia. Tapi Soviet betul-betul menganggap Indonesia sahabat. Negeri Paman Putih masih berpikir positif terhadap Indonesia sebagai bagian dari sekutunya. Rusia sangat menganggap Indonesia itu sahabat, selalu guys. Siap untuk menjual senjata tercanggihnya ke sang adik ketiganya bila suatu waktu pembelian alutsista kita ditolak oleh Barat. Sahabat bagi-bagi, itulah kilas balik secara singkat hubungan Garuda dengan negeri beruang merah.
Hubungan ini terjalin karena putra terbaik bangsa yang berwibawa di mata dunia, yang mampu berbicara untuk negaranya, bukan jago kandang di balik partai warna-warninya. Saatnya pemimpin Garuda Indonesia muncul, keluar satukan panji-panji Asia yang makin hari makin perkasa, seperti India, China, dan Uni Emirat Arab untuk menandingi ormas-ormas lama. Asia adalah kekuatan persekutuan baru. Arab kuasai minyaknya, China kuasai teknologinya, India kuasai senjatanya, dan kita Indonesia kuasai pasukan warna-warninya di bawah panji yang namanya NATO untuk melawan NATO. Kita harus selalu optimis sampai ajal menjemput kita, karena di kita semua ada. Kecuali minyak goreng, karena minyak goreng itu bagian dari kekuatan astral di mana yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman. Sekian berita dari admin. Kalau bicara minyak goreng, takut istri dengar karena sensitif dan terjadi peperangan sepihak di sini. Terima kasih. Ura. Nah guys, itu dia Garuda dan Beruang Merah. Kedua negara ini sebenarnya mempunyai satu sejarah yang sangat panjang guys, dan saya boleh katakan bahwa Rusia sebenarnya sangat menganggap Indonesia itu sebagai sahabat mereka, sahabat karib, sahabat rapat, karena bukan sahaja daripada isu-isu yang baru kita tonton tadi, tapi sebenarnya dari dulu lagi. Dan yang terbaru tentang pembelian Sukhoi 35 atau F-35, Indonesia membatalkan, tetapi Rusia masih memandang positif tentang keputusan Indonesia itu. Nah guys, jadi itu dia kepemimpinan yang baik mencerminkan sebuah persahabatan ataupun sebuah kenegaraan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak boleh dinafikan. Indonesia sememangnya sebuah negara yang disukai ramai, bukan sahaja Rusia tetapi banyak negara-negara lain yang menyukai Indonesia guys. Jadi apa pandangan kamu tentang video ini? Kamu boleh komen di ruangan di bawah guys. Oke, moga kalian yang menonton suka dengan video ini, mendapat info tambahan, dan moga kalian terhibur. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Anda yang sudi untuk menonton video ini. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini. Bantu channel saya untuk berkembang guys. Moga-moga kalian sudi untuk subscribe, dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Moga kalian semua sentiasa dipermudahkan segala urusannya, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan sentiasa dilindungi daripada segala jenis bencana. Oke guys, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.